Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari para pendemo dari Yaman menyatakan siap keluar dari Indonesia. Adanya demonstrasi di Jakarta yang dilakukan keturunan Arab melihat kinerja Presiden Joko Widodo tidak baik. Mereka mengancam akan meninggalkan Indonesia. Yang paling sering melakukan demo-demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya adalah Habib Rizik Syihab dengan tuduhan Pancasila ditaruh di pantat. Demikian juga Habib Bahar Smith menuding Presiden Joko Widodo tidak ada titik alias banci dan pernah menyatakan siap menjatuhkan penguasa. Ditambah lagi baru-baru ini sedang ramai di publik di YouTube masalah Habib Ba'alawi, orang Arab keturunan Yaman sifatnya rasis yang menguntungkan dirinya dan merendahkan kelompok lain. Satu, sifat menguntungkan, di mana pernyataan yang menguntungkan dirinya, para Habib Ba'alawi merasa dirinya keturunan Nabi Muhammad, apalagi Habib Bahar Smith menyatakan di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad, maka siapa yang mencintai para Habib akan mendapat syafaat dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan bila membenci para Habib akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Esa. Sering mengklaim bahwa Pancasila dan lambang Garuda Pancasila datang dari mereka. Belum lagi Habib Lutfi bin Yahya membuat kuburan palsu, dibuat namanya orang Islam yang terkenal pada masanya dengan nama Habib. Demikian juga kuburan pahlawan Yogyakarta di Semarang, nama aslinya ditambah nama Yahya sebagai keturunan Habib Ba'alawi yang bertujuan dalam waktu yang lama bahwa generasi muda orang Indonesia sudah lupa bahwa tahunya para panglima perang dan tokoh agama yang banyak jasanya di bumi Indonesia ini adalah keturunan Habib Ba'alawi, keturunan Arab Yaman, suatu saat mudah mengambil kekuasaan dari tangan Indonesia. Ada juga Habib Ba'alawi bekas makanannya laku dilelang dengan harga tinggi karena siapa yang menang lelang akan mendapat syafaat berkali-kali lipat dari yang Maha Kuasa. 2. Sifat merendahkan diri orang lain. Para Habib Ba'alawi sering menyebut bahwa sejelek-jeleknya para Habib lebih mulia dari 70 kiai Nusantara. Demikian juga kakek para Habib lebih mulia dari kepala kiai. Hal ini sifatnya merendahkan para kiai Nusantara. 3. Dari sisi agama, dalam beragama yang penting menguasai ilmu keagamaan Islam dan melaksanakan keibadahnya dengan baik. Hal itu yang penting kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan masalah para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad tidak penting. Ditambah lagi dalam beragama semua sama kedudukannya di sisi Allah, yang membedakan hanya ketakwaannya dan amalnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Setelah Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani melakukan penelitian ilmiah didasarkan nasab atau garis keturunannya dan dari sejarahnya, ternyata para Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad alias palsu. Sejak penemuan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani bahwa gelar Habib Ba'alawi palsu, sejak saat itu nama Habib Ba'alawi hancur, tidak ada yang mempercayainya lagi, berakibat para kiai Nusantara sudah dilarang mengundang para Habib Ba'alawi memberikan ceramah di masjid-masjidnya. Terlebih di daerah Wonogiri, Jawa Timur, di samping Habibnya palsu, kalau memberikan
ceramah membangga-banggakan gelar Habibnya, selalu menyatakan mencintai para Habib Ba'alawi akan mendapat syafaat yang baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebaliknya, bagi yang membenci para Habib akan mendapat hukuman dari Allah Yang Maha Kuasa. Dengan tujuan agar yang mendengar ceramahnya menghormati para Habib Ba'alawi yang memberikan ceramah tersebut. Sebaiknya para Habib Ba'alawi yang dituding gelar Habibnya palsu sangat marah berbalik. Ada Habib menuding Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani sebagai Dajjal dan juga menuding Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani sebagai pengrusak nasab Habib Ba'alawi. Dengan berbagai tudingan negatif ditujukan kepada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani menyatakan bahwa garis keturunan para Habib Ba'alawi tidak nyambung dengan Nabi Muhammad, didukung atau dibenarkan ulama dari Yaman, ulama Mesir, dan ulama Libanon, serta didukung tes DNA haplogrupnya G atau keturunan Yahudi atau Israel. Sedikit pun tidak ada haplogrup dari Arab. Sampai Habib Rizik Syihab menyatakan haram hukumnya tes DNA. Pernyataan Habib Rizik Syihab ini takut nanti terbongkar bahwa Habib Rizik Syihab terbongkar Habib Ba'alawinya palsu. Padahal masalah tes DNA ini sudah diakui dunia pendidikan terkait kebenaran hasil tes DNA. Sampai ada 20 para ahli di bidang tes DNA mendapat penghargaan hadiah Nobel sebagai penghargaan tertinggi dari ilmu pengetahuan yang diberikan pihak yang berwenang mengeluarkannya, sehingga Habib Rizik Syihab rela mengingkari atau tidak mempercayai ilmu pengetahuan tersebut hanya untuk menutupi kepalsuan gelar Habib Ba'alawi tersebut. Sampai kelompok Habib Ba'alawi dengan kelompok Kiai Nusantari keduanya menyatakan siap perang. Sebaiknya daripada terjadi perang, lebih baik para Habib Ba'alawi dan orang Arab yang bukan Habib agar kembali ke negaranya Yaman. Jangan membuat keributan di negara Indonesia ini, seperti yang dilakukan Habib Rizik Syihab dengan demo besar-besaran menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Demikian juga Habib Bahar Smith yang sudah keluar masuk penjara yang menuding Presiden Joko Widodo tidak ada titiknya alias banci dan sering ceramah mengucapkan hai babi, hai anjing di depan umatnya yang tidak pantas diucapkan seorang Habib Bahar Smith. Harapan saya para Habib Ba'alawi jangan suka merasa dirinya lebih tinggi dengan orang lain. Juga jangan suka merendahkan orang lain. Sesuaikan dirimu setaraf dengan orang lain di tengah-tengah masyarakat maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa agar sesuai ajaran agama Islam yang membedakannya hanya ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan amalnya yang membedakan dengan orang lain. Dan jangan suka melakukan demo-demo untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo agar negara Indonesia tetap dapat bersatu, walau warganya banyak yang berasal dari Arab, Yaman, Cina, Eropa, dan lainnya berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.